adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu ikhlas, ya. Luruskan niat sebelum kita membaca Al-Quran ini. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Karena Allah kita lakukan, bukan hanya karena siapa, bukan karena apa, benar-benar karena Allah. Ya, dan niatnya juga dengan kita membaca Al-Quran menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, membaca dalam keadaan berwudu. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kita boleh dengan berwudu. Ya, dengan sebelum baca Al-Quran. Ya, agar najis dan hadas itu enggak ada pada diri kita, benar-benar suci. Apalagi kita sholat setelah saya sholat kan, pakaian, badan, tempatnya suci. Kemudian yang ketiga, bersiwak atau gosok gigi sebelum baca Al-Quran. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail ya sumu fa fi siwaki. Apabila Rasulullah bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi sebelum kita baca Al-Quran, kita dalam keadaan benar-benar mulut ini, gigi ini bersih. Kemudian yang keempat, membaca ta'awuz atau isti'azah. Ya, dalam Al-Quran surah An-Nahl 98, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca Al-Quran, mulailah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kemudian yang kelima, posisi membaca Al-Quran yang benar. Membaca Al-Quran itu adalah zikir. Boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berbaring, boleh berkendaraan. Yang penting posisinya ya benar-benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya bukan di tempat kotor, WC, kamar mandi, jangan. Tapi boleh kita membaca Al-Quran sambil berdiri, boleh. Misalnya kita tawaf, baca Al-Quran, kita berjalan di mobil, di atas motor, boleh, silakan. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqiu fi hajri wa ana haid summa yaqra'ul Quran. Sungguh Rasulullah sallallahu pernah berbaring di pangkuanku ketika aku, kata Aisyah, sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Nah, saking mesranya tuh. Kemudian yang keenam, memilih tempat yang tenang baca Al-Quran. Ya, carilah tempat yang tenang, misalnya masjid, ya, musola, kemudian di tempat-tempat yang tenang, ya, agar benar-benar menyatu kejernihan hati, kesatuan pikiran, keinginan yang kuat untuk memahami Al-Quran. Yang ketujuh, tartil, perlahan-lahan ketika tilawatil Quran. Auzid alaihi waratil Qur'ana tartila, dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru, ya, nah, jangan terburu-buru, tartil membacanya. Yang kedelapan, harus diperhatikan tajwidnya, madnya. Ya, Anas pernah ditanya bagaimana cara Nabi membaca Al-Quran. Dia menjawab, beliau membaca dengan memanjangkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dipanjangkan. Artinya kita perhatikan madnya. Ada mad asli, mad tabi'i. Nah, itu sebagaimana diajarkan oleh Ustadz Iqbal, ya. Nah, itu. Kemudian yang kesembilan, baguskan suara Al-Quran. Wa zainul Quran bi aswatikum. Hiasi suara kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi semakin bagus semakin baik, ya. Yang ke-10, sujud ketika membaca ayat sajdah. Misalnya dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ujung ayat wasjud waqtarib. Nah, kalimat sujud waqtarib itu ada tanda sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud. Kemudian yang ke-11, tidak boleh memotong-motong bacaan Al-Quran. Ya, misalnya ketika kita baca Al-Quran, kita ngobrol, jangan dipotong-potong dengan obrolan, ya. Tidak boleh dipotong dengan kalimat yang lain. Yang baca artinya, ya. Kalau artinya kan lain, ya. Nah, kalau dipotong nanti keliru kan ini. Oh iya, benar. Yang ke-12, memulai ayat sesuai jika berada di tengah surat. Maksudnya, misalnya ayat 1, 2, 3 membahas neraka, jangan diputus sampai ayat kedua, selesaikan. Gitu. Kalau mau mulai dari awal lagi, gitu, ya, jangan diputus, ya. Nah, jadi tahu. Nah, ya, selesaikan, jangan diputus, selesaikan. Biasanya kalau ya tuh
Kemudian yang ke-13, menghayati dalam baca Al-Quran, tadabbur Quran. Ya, tadabbur Quran, kita tadabburkan, kita pahami. Makanya dalam sebuah ungkapan Ali bin la qira'ata illa tadabbur. Tidak ada kata qiraat kecuali dengan pemahaman. Inilah pentingnya tahu artinya. Yang keempat, berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika baca ayat tentang surga, kita minta, ya Allah karuniakan hamba surga. Ketika membaca ayat neraka, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Jadi berinteraksi itu, nyambung gitu. Quran baca surga, jangan kita jauh dari surga, jangan. Jadi malah justru minta surga. Kemudian boleh nggak menangis? Boleh menangis baca Al-Quran ketika ada tentang keadaan kita, mengingat dosa kita. Boleh. Saat membaca, menyimak Al-Quran, boleh menangis. Yang ke-16, mengeraskan suara baca Al-Quran di tempat yang ini. Kenapa? Karena suara ini ternyata mengandung makna yang luar biasa. Ana ma'abdi zakarin wa taharak bisa. Aku, kata Allah, bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan di sana menyebut namaku. Jadi dikeluarkan suaranya, jangan dipendam ketika baca Al-Quran. Ya, kecuali ada orang yang sholat, itu nggak boleh. Kemudian membaca tasbih ketika ayat-ayat tentang kesucian Allah, ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran, etikanya adalah, ya, misalnya kalau ngantuk, ya, lebih baik kita berhenti, jangan dilanjutkan. Ya, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat di malam hari lalu bacaan Al-Quran yang tidak jelas di lidahnya, ya, lalu dia tidak mengetahui apa yang dibacanya lagi, hendaklah dia istirahat, tidur. Jangan dilanjutkan bacaannya. Nah, kemudian yang ke-20, ucapkan shadaqallahul azim. Yang ke-21, membaca doa khatmul Quran, Allahumma arhamna bil Quran, itu ya kan. Kemudian boleh nggak bawa Al-Quran dalam saku? Boleh. Quran yang kecil boleh ditaruh di saku, ya. Yang penting saku baju, jangan saku celana. Nah, misalnya untuk para penghafal Al-Quran. Yang ke-23, murojaah. Murojaah ini mengulang-ulang kalau kita ingin hafal Al-Quran. 24, menyimak bacaan Al-Quran. Faja quri Al-Quran fastami'u, dengarkan, diamlah, agar kita mendapatkan rahmat dengan kita mendengar bacaan orang lain. Yang ke-25, niat mengamalkan. Setelah kita membaca Al-Quran, amalkan. Nah, ini yang penting. Inilah 25, nanti saya akan share adab membaca Al-Quran. Kamu tanya sebentar. Oh ya, oke, silakan. Itu kalau kita sekarang ini yang kita gerakan baca satu juz. Satu hari satu juz, ya. Satu juz sampai satu hari. Ya. Nah, ketika kita baca itu kan kita memanfaatkan waktu-waktuan kita. Ya. Di mobil, ya apa? Di mobil, ya. Kalau kita usah di mobil, syaratnya dalam Ya. kondisi berwudu, ya. Berwudu, Ya. Kalau dalam kondisi berwudu, terus kita batal. Batal. Ada di mana? Ya, tayamum bisa. Yang penting suci kan. La yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Suci itu bisa dengan wudu, bisa dengan tayamum. Dalam kondisi begitu. Tayamum kan mudah banget kan, ya. Ya, hanya niat basuh muka dengan tangan aja. Gitu. Ya, bukan basuh ya, Pak, diusap. Nah, kalau dibasuh kan air, ya. Itu jadi hanya itu aja. Diusap di depan kita, di jok, misalnya jok mobil kan. Nah, itu ya, bisa begitu. Ya, itu. Cukup ya. Kita langsung masuk ke surah At-Tariq, ya. Ya, surah At-Tariq halaman saya baca dulu, nanti silakan diikuti, ya.